Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang penafsiran ayat sumpah dalam surat Al-Maidah ayat 8-9 dalam kitab tafsir Al-Munir Wahbah Al-Zuhaili. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Eh, Biografi dari Wahbah Al-Zuhaili. Nama asli dari beliau itu Wahbah Zuhaili bin Mustafa Al-Zuhaili Abu Ubadah, yang dikenal dengan nama atau yang dikenal dengan nama Wahbah Al-Zuhaili. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi di Dar Atiyah, kota Damsyik, Syria. Ayah ayahnya Ayah beliau itu bernama Mustafa Al-Zuhaili dan ibu beliau itu bernama Fatimah binti Mustafa As-Saadah. Nah, orang tuanya itu dikenal dengan kesolehannya dan ketaatannya. Pada tahun 1946, setelah tamat sekolah dasar, beliau pindah ke Damaskus untuk melanjutkan sekolah sanawiyah dan aliyah dan tamat pada tahun 1952 Masehi. Nah, setelah itu beliau melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Kemudian beliau pindah ke Kairo dan melanjutkan di dua universitas sekaligus, yaitu Universitas Al-Azhar jurusan Syariah dan Bahasa, dan di Universitas Ain Syam jurusan Hukum. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun itu beliau mendapatkan 3 ijazah sekaligus. Setelah itu beliau menyelesaikan program master di Kairo jurusan Hukum Islam dan tamat pada tahun 1959 Masehi. Nah, karena beliau itu merasa belum puas ya, terus beliau melanjutkan program doktoral dan menyukseskan dan menyelesaikannya itu pada tahun 1963 Masehi. Nah, Wahbah Al-Zuhaili itu mendapatkan predikat yang memuaskan sehingga mendapatkan penghargaan dari majelis sidang untuk mencetak disertasinya dan dikirim ke universitas luar negeri. Nah, jadi Wahbah Zuhaili ini merupakan seorang pelajar yang pintar dan kecerdasannya itu tidak diragukan lagi. Jadi nggak heran gitu apabila beliau itu selalu mendapatkan peringkat atas pada jenjang pendidikannya. Nah, kemudian setelah itu Wahbah Zuhaili bekerja di Universitas Damaskus pada tahun 1963 Masehi sebagai staf pengajar dan menjadi asisten dosen pada tahun 1969 Masehi dan meraih gelar profesor pada tahun 1975 Masehi. Nah, setelah mendapatkan gelar profesor ini, beliau menjadi dosen terbang di beberapa universitas di negara-negara Arab. Tidak hanya sebagai profesionalis pengajar saja, beliau pernah menjadi salah satu narasumber dalam seminar-seminar internasional dalam berbagai forum ilmiah di Timur Tengah dan di Asia seperti Indonesia dan Malaysia. Nah, selanjutnya karakteristik kitab tafsir Al-Munir ini. Nah, nama lengkap tafsir Al-Munir ini Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj. Nah, yang terdiri dari 6 jilid. Yang terdiri dari 16 jilid. Nah, pertama kali itu terbit pada tahun 1991 masih oleh Dar Al-Fiqh Damaskus. Nah, dalam mukadimah tafsirnya, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tujuan utama dalam mencetak buku ini atau dalam menerbitkan buku ini, kitab ini adalah mengikat umat Islam dengan Al-Quran yang merupakan firman Allah dengan ikatan yang kuat dan ilmiah. Jadi sebab Al-Quran adalah pedoman dan aturan yang harus ditaati dalam kehidupan manusia. Konsen Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab ini bukan untuk menjelaskan permasalahan khilafiyah dalam bidang fikih sebagaimana dikemukakan para pakar fikih, akan tetapi beliau ini hanya ingin menjelaskan hukum yang dapat diambil dari Al-Quran dan maknanya yang lebih luas gitu. Nah, akan lebih dapat diterima lagi dari sekadar menyajikan maknanya secara umum, sebab Al-Quran ini mengandung aspek akidah, akhlak, manhaj, dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayatnya. Nah, tafsir Al-Munir ini dilatar belakangi oleh pengabdian Wahbah Al-Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, dengan tujuan menghubungkan orang muslim dengan Al-Quran berdasarkan hubungan logis dan erat.
tafsir ini ditulis selama 16 tahun. Setelah selesai menulis 2 buku lainnya, yaitu Usul Fiqh Al-Islami 2 jilid dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu 8 jilid. Nah, tafsir ini diterbitkan pertama kali oleh Darul Fikr Beirut, Lebanon, dan Darul Fikr Damsyik, Syria dalam 16 jilid pada tahun 1991 Masehi. Sekarang tinjauan umum tentang sumpah. Nah, sumpah itu apa sih? Sumpah menurut bahasa yaitu janibul yamin, yang artinya samping atau sebelah kanan. Nah, kata aiman memiliki beberapa macam makna, yaitu al-quwah, al-din, al-milah, al-barokah, al-ad, dan al-qasama. Nah, itu pengertian menurut bahasa. Sementara menurut istilah pengertian sumpah sumpah adalah salah satu ungkapan dari sebuah akad yang dimaksudkan oleh orang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Nah, adapun pengertian sumpah dari sudut pandang fuqaha, yaitu sumpah mencakup taklik, yaitu mengkaitkan untuk memperoleh suatu tujuan dengan memperoleh tujuan yang lain. Nah, menurut ulama itu sumpah dibagi menjadi 3 macam, yaitu lagwu, munaqadah, dan gomus. Sumpah al-lagwu itu adalah sumpah yang tidak terkena hukum. Nah, sementara sumpah munaqadah adalah seorang bersumpah tentang suatu perkara, kemudian pada masa yang akan datang seseorang itu akan mengerjakan atau meninggalkannya. Nah, kemudian ia melanggar sumpah tersebut. Nah, sumpah munaqadah ini wajib membayar kafarat. Nah, sumpah seperti ini biasanya diucapkan secara simbolis dengan ditandatangani yang bersangkutan. Contohnya seperti pelantikan presiden, pelantikan DPR, dan yang lain-lain. Nah, syarat yang harus dipenuhi dalam sumpah munaqadah. Yang pertama, yang syarat yang bersumpah ya. Yang pertama itu balik, berakal, Islam. Pengucapan sumpah, para ulama berpendapat bahwa mengucapkan di dalam hati tidak cukup disebut sumpah. Setelah itu kesengajaan dan tidak ada paksaan atau kemauan sendiri. Nah, syarat objek yang dijadikan sumpah hendaknya merupakan sesuatu yang akan datang atau belum terjadi. Yang kedua, hendaknya perkara yang dijadikan sumpah itu termasuk yang mungkin terjadi saat ia mengucapkan sumpah. Syarat sigoh sumpah, yang pertama, sumpah tidak sandarkan kepada makhluk. Yang kedua, hendaknya tidak ada pemisah dengan jeda atau kondisi diam dan sejenisnya. Yang ketiga, hendaknya tidak ada kata pengecualian. Satu, al-gomus, sumpah al-gomus. Al-gomus adalah sumpah yang diucapkan manusia dengan sengaja untuk berbohong. Nah, sumpah ini bisa dikatakan dengan sumpah palsu, gitu. Sumpah seperti ini itu termasuk dosa besar dan menganggap remeh keagungan Allah, dan ketika bersumpah penuh dengan kebohongan. Sehingga sumpah seperti ini tidak dapat dihapus dengan kafarat. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, para ulama ini berselisih pendapat tentang sumpah palsu ini. Pendapat jumhur ulama bahwa sumpah palsu itu merupakan sumpah yang diingkari, tipu muslihat, licin, penuh dengan kedustaan, dan tidak didasari dengan keteguhan hati. Maka sumpah yang demikian ini tidak ada kafaratnya. Akan tapi menurut Imam Syafi'i, sumpah palsu itu merupakan sumpah yang sebab ia dilakukan dengan keteguhan hati, terikat dengan suatu masalah yang diberitakan, dan diucapkan dengan mengikut sertakan nama Allah, maka berlaku kafarat baginya, gitu. Ada 2 pendapat yang berbeda di kalangan ulama. Yang pertama yaitu tidak dikenai kafarat, akan tapi ia wajib bertobat. Ini pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Yang kedua, tak berlaku kafarat sumpah di dalamnya. Nah, ini pendapat di kalangan mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm. Nah, setelah itu penafsiran surat Al-Maidah ayat 89 dalam kitab tafsir Al-Munir Wahba Al-Zaili. Yang pertama, asbabun nuzulnya. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ketika turunnya ayat ini kepada orang-orang yang mengharamkan perempuan dan daging,
Kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang hendaknya kami lakukan atas sumpah yang telah kami lakukan?" Kemudian Allah menurunkan wahyu la yu'akhizukum la yu'akhizukumullah. Nah, atau bari ini berpendapat tentang ayat ini. Hal ini sesuai dengan pendapat kami bahwasanya orang yang mengharamkan segalanya dengan sumpah yang mereka laksanakan. Nah, dari sinilah ayat ini turun karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Yang kedua, munasabah ayat. Nah, ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah menerangkan pelanggaran terhadap pengharaman sesuatu yang baik-baik oleh sebagian kaum mukminin. Hal ini terjadi atas dasar keinginan kaum mukminin yang mencontoh para pendeta dan rohib yang berperilaku juhud dan lusuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu mereka ini bersumpah gitu untuk tidak mau bertemu dengan perempuan, memakai pakaian lapuh, mengharamkan makanan dan pakaian yang baik dan halal. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul, apa yang harus mereka lakukan atas sumpah yang terlanjur mereka katakan. Lalu Allah menjawab dengan menurunkan ayat tentang hukum kafarat sumpah. Setelah itu penafsiran ayat. Nah, menurut ulama Hanafiyah, sumpah itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu sumpah tidak sengaja, sumpah dengan sengaja, dan sumpah dusta. Sedangkan menurut Imam At-Tabari, sumpah juga dibagi menjadi 3, yaitu sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat, sumpah yang tidak bisa ditebus dengan kafarat, dan sumpah yang berlakunya tidak dihukum. Nah, kemudian pembagiannya dalam tafsir Al-Munir, pembagian sumpah ini ada 3 ya. Yang pertama, sumpah tidak sengaja. Nah, sumpah tidak disengaja ini menurut Imam Syafi'i, sumpah yang dilakukan tanpa kesengajaan tidak ada hukum baginya. Jadi, karena sumpah tersebut merupakan sumpah main-main dan tanpa disertai dengan kesungguhan hati, jadi tidak ada hukum kafarat. Nah, akan tapi sedangkan menurut jumhur ulama, sumpah ini juga sama halnya dengan seseorang bersumpah terhadap sesuatu yang telah lewat atau sedang terjadi dan mengira bahwa kejadian tersebut sesuai dengan sumpahnya, padahal tidak demikian. Nah, oleh karena itu sumpah seperti ini tidak ada hukumnya bagi pelakunya atau tidak wajib membayar kafarat. Ya, yang kedua yaitu sumpah disengaja. Nah, sumpah yang disengaja adalah sumpah yang dilakukan atau diucapkan untuk masa yang akan datang, yang disertai dengan kesungguhan hati, baik bermaksud untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi sumpah yang disengaja ini sumpah yang diucapkan untuk masa yang akan datang atau masa yang akan terjadi. Nah, ini disertai dengan kesungguhan hati, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Nah, sumpah ini hukumnya wajib membayar kafarat gitu. Sumpah yang disengaja ini sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu dari sifatnya. Yang terakhir, sumpah palsu. Nah, para ahli fikih ini berbeda pendapat tentang sumpah palsu. Terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama dari kalangan ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan sumpah palsu ini tidak ada kafaratnya, sebab balasannya ini langsung neraka jahanam. Nah, mereka itu memperkuat pendapatnya itu dengan berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 77, di mana dalam ayat tersebut Allah menyebutkan ancaman bagi pelaku sumpah palsu, akan tapi tidak menyebutkan kafarat dalam suatu hadis. Akan tapi tidak menyebutkan dalam kafarat. Nah, yang kedua itu ulama Syafi'iyah berpendapat wajib membayar kafarat karena Allah berfirman, barang siapa yang bersumpah dengan sengaja berdusta, maka dia telah berdosa. Oleh karena itu dia mendapat hukuman karena hatinya berniat dusta karena mengucapkan sumpah. Maka Allah berfirman fakafarathu. Nah, kemudian Wahbah Zuhaili ini menjelaskan hukuman sumpah yang disengaja dalam firman Allah dalam kalimat domirhu fakafarathu.
bisa kembali ke pelanggaran sumpah atau kembali dengan kesungguhan sumpah. Jadi orang yang melanggar sumpah wajib membayar kafarat baik itu sengaja, lupa, salah, gila maupun dipaksa. Bagi orang yang mampu membayar kafarat dengan membeli salah satu dari 3 perkara. Yang pertama yaitu memberi makan 10 orang miskin. Nah, menurut jumhur ulama ini makanan yang diberikan kepada orang miskin ialah berupa 1 mud atau 650 gram makanan yang bisa dimakan oleh masyarakat, bukan yang paling bagus atau yang paling jelek. Memberi makan di sini itu maksudnya memberi satu kali makanan yang terdiri dari roti dan daging. Nah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah menetapkan kafarat sesuai dengan kadar zakat fitrah setengah sok atau 2,75 gram biji gandum, kurma atau yang senilai dengan makanan tersebut. Nah, yang kedua memberi pakaian orang miskin. Nah, menurut pendapat ulama Syafi'iyah ini orang yang melanggar sumpah wajib terkena kafarat yang yaitu dengan memberi pakaian yang kualitasnya sedang yang berupa jubah, baju, sarung atau surban kepada setiap orang miskin. Nah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah melarang memberi orang miskin pakaian yang berupa celana dan surban karena yang dinamakan pakaian ialah sesuatu yang menutup seluruh badan. Yang terakhir memerdekakan budak. Nah, menurut jumhur ulama memerdekakan budak di sini adalah budak yang mukmin, sebagaimana dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau zihar. Dan memakai dalil memaknai lafaz yang bersifat mutlak kepada pemaknaan muqayyad mukmin. Nah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah budak yang diperdekakan tidak wajib budak yang mukmin sebab redaksinya bersifat mutlak. Menurut mereka, redaksi ayat yang tersebut harus tetap dimaknai sebagai lafaz yang mutlak karena setiap nas harus dimaknai sebagaimana fungsinya. Nah, jika tidak mampu melakukan 3 hal tersebut, maka dia wajib melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Itu menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Jarir dan ulama lainnya bahwa Ubay bin Ka'ab membaca salah satu ayyamu mutatabi'at, yakni 3 hari berturut-turut. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah tidak mengisyaratkan berturut-turut, sebab mereka salah satu ayyamu mutatabi'at merupakan qiraat syadz yang tidak dapat dijadikan dalil karena yang bisa dijadikan dalil hanyalah qiraat yang mutawatir. Nah, menurut Ibnu Jarir yang dimaksud mampu ialah orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarganya tatkala ia menunaikan kafaratnya. Nah, dalam tafsir Al-Munir karya Al-Wahbah Al-Zuhaili ini tergolong dalam tafsir yang menggunakan metode tafsir tahlili. Nah, hal ini bisa terlihat diantaranya yang kita analisis dari kitab tafsir ini. Yang pertama, tafsir Al-Munir ini ditafsirkan sesuai dengan susunan tartib mushafi, yakni menafsirkan seluruh ayat Al-Quran yang diawali dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Yang kedua, Wahbah Al-Zuhaili ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat rinci. Dengan sangat rinci, yaitu dengan mengklasifikasikan ayat-ayat dalam satu tema. Sementara yang ketiga, menerangkan kandungan ayat secara global. Dalam hal ini Wahbah Al-Zuhaili memberi nama dengan tafsir Wa'al Bayan. Yang keempat, dalam tafsir Al-Munir terdapat keterangan bahasa. Contoh, dengan bahasa contoh, bilawi fi aimanikum, main-main dalam sumpah, yaitu sumpah yang diucapkan tanpa sengaja. Yang kelima, dalam menerangkan sabab sumpah, yaitu sumpah diucapkan tanpa sengaja. Yang kelima, dalam menerangkan sabab nuzul, Wahbah selalu memaparkan riwayat yang sahih. Contoh Ibnu Jarir atau Bari yang meriwayatkan hadis tentang sumpah dari Ibnu Abbas.
Yang keenam, wabah zuhal ini memunasabahkan atau mengkaitkan ayat yang akan ditafsirkannya dengan ayat sebelumnya. Yang ketujuh, dalam kitab Tafsir Al-Munir, ini juga dipaparkan perbedaan bacaan atau qiraat dari imam-imam qiraat dalam menerangkan suatu ayat. Dan yang kedelapan itu menjelaskan isi kandungan ayat serta dengan istinbat, hukum contoh. Hukum. Setelah itu kesembilan, mengungkap bahasa sastra yang beserta tata bahasa Arab dalam Al-Quran untuk memudahkan dalam memahami makna dan terhindar dari istilah penafsiran yang rumit. Nah, setelah itu selanjutnya yang ke-10, secara umum tafsir Al-Munir ini menggunakan metode tafsir bil ma'sur dan bil ra'i. Nah, adapun yang dimaksud tafsir bil ma'sur itu dalam menafsirkan Al-Quran, wabah zuhal ini menggunakan dalil Al-Quran itu sendiri, sunnah atau qaul para sahabat. Nah, sedangkan yang dimaksud bil al-ra'i itu berpegang pada dasar-dasar yang telah populer. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.